Selamat pagi dosen pengampu kami, Dede Asyadi Guci, SE, MSc. Dan teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Sebelum memulai materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu Dede Adelina Brusidebang dengan NIM 203304020193. Yang kedua itu Widya Berubarus dengan NIM 203304020174. Yang ketiga itu Marsena Novage Kaban dengan NIM 203304020157. Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Medan. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Rencana bisnis adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Tahap penyusunan rencana bisnis. Yang pertama itu ide usaha. Ide adalah suatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Yang kedua itu perumusan konsep usaha, penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Yang ketiga itu studi kelayakan usaha. Dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelayakan rencana usaha yang akan kita jalankan. Berikut faktor kelayakan usaha, yaitu kelayakan pasar dan pemasar, kelayakan operasional atau teknis, kelayakan manajemen, klaim organisasi, dan kelayakan keuangan. Yang keempat, tahapan penyusunan rencana bisnis. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan business plan adalah terletak pada aspek manajemen strategi. Dalam penyusunan rencana bisnis, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi dan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Komponen-komponen rencana bisnis yaitu pengembangan visi misi, tujuan, dan strategi usaha baru, menggambarkan manajemen perusahaan, mengembangkan lingkungan internal yang mencakup pengembangan struktur, organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan sumber daya utama organisasi atau resources, mengembangkan proyeksi kinerja perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyajikan penyusunan rencana bisnis. Yang pertama itu, usahakan agar rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal, tetapi lengkap. Artinya mencakup berbagai informasi yang dibutuhkan oleh evaluator, baik dari pihak investor maupun kreditor, untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua, sampul depan rencana bisnis harus membuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan bulan serta rencana bisnis dikeluarkan. Yang ketiga, rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif atau executive summary yang membuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Penyusunan rencana bisnis harus diorganisasikan secara baik. Yang keempat, rencana bisnis yang baik akan mencantumkan risiko utama dari bisnis yang akan dijalankan. Pencantuman risiko bisnis akan meningkatkan kewaspadaan dari pengusaha dan investor untuk menyiasati cara meminimalisir risiko bisnis tersebut. Format penyusunan rencana bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, rangkuman eksekutif tidak boleh lebih dari 3 halaman. Yang ketiga, visi dan misi.
4, analisis industri. Yang kelima, deskripsi usaha. Yang keenam, rencana produksi dan operasional. Yang ketujuh, rencana pemasaran. Yang kedelapan, perencanaan organisasi. Yang kesembilan, resiko. Yang kesepuluh, perencanaan keuangan. Yang kesebelas, appendix. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok kami yang bernama Widya Berubarus. Kepada Widya kami persilakan. Legalitas dalam kewirausahaan. Perseorangan. Di samping bentuk kepemilikan bisnis, seorang wirausaha juga patut memahami berbagai perizinan yang harus dipenuhi agar usaha yang dijalankan memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga wirausaha dapat menjalankan usahanya dengan tenang. Aspek pertimbangan wirausaha. 1. Pertimbangan pajak. 2. Kemampuan menyelesaikan kewajiban. 3. Kebutuhan modal awal dan masa depan. 4. Pengendalian. 5. Kemampuan manajerial. 6. Tujuan bisnis. 7. Rencana suksesi manajemen. 8. Biaya pembentukan. Perbedaan bentuk kepemilikan bisnis. 1. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orangnya, bukan perusahaannya. Pihak ketiga dapat menuntut pengurus pengusahanya dan bukan perusahaannya. 2. Perusahaan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah perusahaannya, sehingga pihak ketiga dapat menuntut perusahaannya tetapi tidak dapat menuntut orang-orangnya. 3. Bila ditinjau dari kepemilikan harta kekayaan, perusahaan yang berbadan hukum memiliki harta kekayaan terpisah dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila terjadi kerugian yang berakibatkan penggantian rugi, pelunasan kewajiban sebatas pada kekayaan perusahaan. 4. Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum, pembayaran atas kerugian atau pelunasan utang harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang paling banyak dipilih oleh seseorang yang untuk pertama kalinya memulai usaha. Bentuk kepemilikan bisnis yang paling mudah dan murah yaitu toko kelontong, catering, pengusaha pengisian pulsa, warung, air minum isi ulang, dan lain-lain. Keunggulan perusahaan perseorangan. 1. Tidak memerlukan perizinan khusus. 2. Keuntungan sepenuhnya milik wirausahaan. 3. Pengendalian sepenuhnya oleh wirausaha. 4. Kebebasan berkreasi dan berinovasi. Kekurangan perusahaan perseorangan. 1. Kesulitan untuk memperoleh pendanaan eksternal. 2. Kemampuan manajemen terbatas. 3. Tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Firma. Bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 atau lebih. Firma didirikan berdasarkan akta otentik sebagai akta pendiri yang dibuat oleh notaris. Biasanya dimiliki oleh 2 atau 2 orang yang memiliki keahlian sama. Nama firma dibuat berdasarkan salah satu nama pribadi atau gabungan dari beberapa nama pendiri. Ada beberapa keuntungan firma. 1. Pendiri firma relatif mudah. 2. Kemudahan memperoleh pendanaan eksternal. 3. Kemampuan manajemen lebih baik. Kekurangan firma. Tidak ada pemisah antara harta pribadi dan firma. 2. Berkelanjutan usaha tidak pasti. Perseroan komanditer atau CV. Suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. CV didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih yang dibuat dengan akta pendiri yang oleh notaris.
Para pendiri yaitu persero aktif dan persero pasif. Persero aktif disebut juga persero pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Persero pasif atau diam yang disebut sebagai persero komanditer di dalam akta pendirian. Keunggulan CV. 1. Proses pendirian relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan PT. 2. Biaya yang dibutuhkan lebih murah dan bebas menggunakan nama perusahaan tanpa persetujuan dari menteri atau instansi terkait. Kekurangan dari CV. 1. Sebagai anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. 2. CV relatif lebih mudah dibubarkan sehingga berkelanjutan usahanya tidak menentu. Perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Format pengurusan PT: 1. RUPS, 2. Komisari, 3. Direksi. Kategori PT berdasarkan modalnya: 1. PT penanam modal dalam negeri atau PMDN, 2. PT penanam modal asing atau PMA, 3. PT swasta nasional non-PMA atau PMDN, 4. PT persero BUMN. Kategori PT berdasarkan maksud dan tujuannya: 1. PT non-fasilitas umum seperti perdagangan, perindustrian, jasa, pengangkutan darat, percetakan, dan sebagainya. 2. PT fasilitas penanam modal dalam negeri atau PMDN. 3. PT fasilitas penanam modal asing atau PMA. 4. PT persero badan milik negara atau BUMN. 5. PT perbankan. 6. PT lembaga keuangan dan perbankan. 7. PT usaha khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsena. Beberapa hal penting menyangkut PT. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, maksud dan tujuan perseorangan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Yang ketiga, pendirian lebih 2 lebih pendiri mengambil saham. Yang keempat, nama dan tempat kedudukan. Yang kelima, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. Yang keenam, modal. 7. Pengurus atau direksi dan komisaris. Kelebihan PT yang pertama, masing-masing persero bertanggung jawab sebagai pada jumlah saham yang dimiliki di perseorangan tersebut. Jadi terdapat pemisah antara harta pribadi dan perseorangan. Kedua, memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik karena terdapat pembagian tugas yang lebih sistematis. Yang ketiga, memiliki kemampuan memperoleh pendanaan dari sumber eksternal seperti bank. Kekurangan PT. Yang pertama, proses perizinan relatif membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Yang kedua, bagi PT yang telah terbuka atau TBK, segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham sehingga tidak ada lagi kerahasiaan. Koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. 2 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi primer, didirikan oleh dan beranggotakan beberapa orang atau 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder, didirikan oleh dan beranggotakan koperasi atau 3 koperasi. Prinsip koperasi yang pertama yaitu keunggulan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
Yang kelima, kemandirian. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 1. TDP adalah bukti bahwa badan usaha atau yang berbentuk perusahaan telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan atau WDP, bahwa pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus, penanggung jawab atau kuasa yang sah. Yang kedua, TDP wajib dilakukan oleh pemilik perusahaan, perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, kantor cabang, kantor agen, atau perusahaan lain. Yang ketiga, SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan hukum, dan koperasi. Yang keempat, merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan ketika wirausaha hendak mengurus berbagai perizinan yang terkait dengan usaha yang dijalankan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan domisili kota atau wilayah. Jenis-jenis SIUP yang pertama, SIUP kecil dengan nilai modal 51 juta hingga 500 juta. Yang kedua, SIUP menengah dengan nilai modal 501 juta hingga 10 miliar. Yang ketiga, SIUP besar dengan nilai modal di atas 10 miliar. Selain mengisi formulir, berikut dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan. Yang pertama, surat keterangan domisili perusahaan. Yang kedua, NPWP. Yang ketiga, akta pendirian. Yang keempat, perubahan dan perpanjangan TDP. Yang kelima, foto direktur utama atau pemimpin perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar. Surat izin gangguan atau HO. Yang pertama, surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan di lokasi usaha yang dijalankan. Kedua, di beberapa daerah di Indonesia, wirausaha diwajibkan mengurus surat izin gangguan atau disebut HO Hinderordonati. Yang ketiga, HO ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat 2 atau tingkat kabupaten dan kota madya. Tiap daerah mempunyai ketentuan yang berbeda-beda mengenai surat izin ini. Yang keempat, pada prinsipnya, surat izin ini akan diberikan jika usaha yang dijalankan wirausaha tidak mencemari lingkungan atau berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Terima kasih.